hang gitu, suka nge-lag ya. Bahasa anak sekarang lag. Oke, baik. Oke, kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang pada sesi wawancara LPDP batch ke-1 tahun 2025. Saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu dengan Mas Rahmat A.H.I. Wahid. Betul dibaca seperti itu? Betul Ibu, nggih. A-nya itu adalah Rahmat Ahi Wahid. oke. Itu nama Bapak nggih, Arif nggih. Oke, jadi kita Mhm. panggil dengan Mas Rahmat ya. Mas Rahmat Betul, mendaftar beasiswa reguler untuk program doktoral dalam negeri, betul ya? betul Baik, Ibu. Mas Rahmat, sebelumnya kami ucapkan selamat karena telah sampai kepada tahapan wawancara ini. Perkenalkan, saya Irna Puji Lestari yang akan menjadi interviewer pertama Anda hari ini. Dan hadir pula Ibu Galuh Tripambekti sebagai interviewer kedua yang nantinya akan lebih banyak bertanya seputar rencana penelitian Anda. Namun untuk memulai, silakan Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas Rahmat. Baik, terima kasih kepada Ibu Irna Puji Lestari dan Ibu Galuh Tri Pembekti atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ahi Wahid. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di program studi farmasi Universitas PGRI Yogyakarta. Saya berasal dari Ternate, Maluku Utara, dan saat ini berdomisili di Sleman, Yogyakarta. Pendidikan terakhir saya di S2 Farmasi Klinik Universitas Ahmad Dahlan. Selain mengajar, saya juga membimbing mahasiswa dalam praktikum, skripsi, dan juga lomba ilmiah. Saya aktif dalam penelitian ilmiah dan telah mempublikasikan sebanyak 35 artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional. Ada 10 artikel ilmiah saya yang terindeks Scopus kuartil 2 hingga kuartil 4. Saya juga dipercaya sebagai reviewer di beberapa jurnal nasional terakreditasi. Saya juga terlibat di dalam pengabdian masyarakat melalui penyuluhan di daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini saya juga telah menulis beberapa buku, ada 5 buku yang sudah saya tulis, salah satunya tentang Habatus Sauda atau Nigella sativa, si hitam cantik yang bisa melawan sindrom metabolik. Ini dari kajian biomolekuler. Yang buku ini itu terinspirasi dari riset tesis S2 saya yang dibimbing oleh Profesor Dr. Akrom dan Dr. Renat Endang Darmawan. Dan ini juga menjadi motivasi utama saya untuk kemudian melanjutkan studi S3. Kemudian saya juga pernah menjadi awardee beasiswa LPDP tesis di tahun 2017 dan kini mendaftar kembali untuk LPDP parsial program Doktor Ilmu Farmasi di UGM. Saya juga telah mendapatkan LOA dan juga calon promotor dari Ibu Dr. Apoteker Vita Rahmawati, spesialis farmasi rumah sakit, yang beliau juga memiliki kepakaran di dalam bidang farmakologi dan farmasi klinis. Keinginan saya untuk melanjutkan studi S3 eh, bukan hanya demi pengembangan diri, tetapi mm, juga menjawab kebutuhan di UPY, kampus di mana di mana saya bekerja saat ini, yang belum memiliki dosen yang bergelar doktor di bidang farmasi begitu. Secara nasional, Indonesia juga masih kekurangan SDM berpendidikan tinggi. Dari data World Bank menunjukkan bahwa rasio lulusan doktor saat ini di Indonesia hanya 0,04%. Masih jauh di bawah negara-negara benchmark seperti Malaysia, Thailand, bahkan lebih rendah 20 kali lipatnya dari negara maju. Menurut saya, riset dan pendidikan tinggi di Indonesia tidak akan maju tanpa peningkatan jumlah doktor yang signifikan, dan insya Allah saya akan atau saya ingin menjadi bagian dari solusi itu. Terima kasih Ibu Irna dan Ibu Galuh. Oke, baik. Eh, tapi menurut catatan kami di sini Anda selain menjadi dosen juga Anda apoteker ya, betul ya? Betul Ya. Ibu Irna. Ya. Dan di antara kedua pekerjaan itu ya yang pernah Anda geluti, mana yang kemudian paling berperan besar mendorong Anda untuk melanjutkan studi S3? Karena sebagai apoteker ya sepertinya juga
butuh ya seorang farmasi yang S3 begitu. Bisa dijelaskan? Baik, baik, terima kasih Ibu. Untuk antara dosen dan apoteker memang kedua-duanya Ibu, tapi kedua-duanya karena apoteker itu juga sebagai praktisi ya Bu ya. Jadi eh, sedangkan dosen itu kan sebagai akademisi. Jadi memang kedua-duanya ini nggak bisa terpisahkan. Jadi harus berimbang. Jadi tapi kalau untuk kontribusi besar untuk saya melanjutkan S3 ini dosen sih Bu. Jadi mohon maaf dosen yang punya apa namanya motivasi besar untuk saya melanjutkan S3-nya. Karena juga di long term rencana jangka panjang saya itu saya punya keinginan untuk menjadi seorang guru besar yang untuk mencapai itu harus minimal berpendidikan doktor begitu Ibu. Oke. Jadi bisa kita simpulkan bahwa lewat studi doktoral ini Anda tadi menganggap ya, Anda sampaikan bisa menjawab kebutuhan farmasi di Indonesia begitu ya. Tapi Benar Ibu. seperti apa konkretnya? Apakah ada Anda melihat celah inovasi tertentu misalnya dalam pengembangan obat, manajemen apotik atau hal yang lainnya begitu yang belum tersentuh pada riset-riset sebelumnya? Baik, terima kasih. Saya melihat bahwa memang di bidang farmasi itu apa namanya banyak 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 yang perlu dikerjakan ya Bu ya, baik dari sisi pengembangan obat, khususnya misalkan dari sisi riset yang ingin saya kerjakan itu terkait dengan pharmacovigilance atau obat itu setelah jadi nanti kemudian ada pengawalnya atau badan POM-nya. Jadi karena obat itu punya efek samping yang signifikan, maka perlu juga dilakukan apa namanya? Perlu juga dilakukan pengkajian di arah situ, Ibu. Jadi apa namanya? eh, riset-riset terkait dengan eh, penggunaan khususnya obat-obat clozapine yaitu obat yang digunakan untuk pasien skizofrenia, ini tentu juga banyak mengalami efek samping yang belum dikaji dari sisi biomolekuler. Dan insya Allah saya juga pengen kembangkan di bidang itu. Dan Anda rasa tadi rencana penelitian yang Anda sebutkan itu nanti bisa terpenuhi ketika Anda studi doktoral dan khususnya di UGM, apakah fasilitasnya ada begitu? Apakah Anda sudah melakukan riset untuk hal itu? Baik, terima kasih Ibu. Untuk itu insya Allah di UGM fasilitasnya ada. Kebetulan juga pas waktu S2 saat saya mengerjakan tesis juga dengan alat atau menggunakan instrumentasi yang sama dan fasilitas di UGM sudah ada Ibu, Oke. sudah diadakan nggih, ya. Jadi apakah itu alasan Anda kemudian memilih UGM begitu karena LO Anda satu-satunya pilihan UGM gitu. Iya, Kenapa tidak pilihan UGM. memilih ya kenapa tidak ada pilihan universitas lain, UI misalnya begitu? Iya, Coba bisa iya. diceritakan? Baik. Eh, saya memilih UGM di sini karena satu, saya juga dari S1 kemudian sampai dengan S2 sudah di Yogyakarta bahwa Jogja juga adalah satu miniatur yaitu mini laboratorium pendidikan. Jadi saya melihat eh, akan lebih mudah untuk accessibility-nya Ibu dibandingkan dengan kampus yang lain dan beberapa waktu yang lalu juga saya me- membrowsing di internet ternyata farmasi ya Fakultas Farmasi UGM itu juga khususnya untuk eh, mohon maaf untuk Fakultas Farmasi sendiri Farmasi UGM itu mendapatkan peringkat satu di Indonesia. Jadi ini yang eh, eh, apa namanya membuat eh, saya untuk memutuskan memilih UGM sebagai studi lanjut pada program doktoral. Oke. Lalu tadi Anda katakan Anda sudah pernah apply LPDP ya sebelumnya. Ya, Dan saat ini kenapa kembali apply-nya LPDP, tidak beasiswa lainnya atau mungkin beasiswa ke luar negeri dan lain sebagainya? Kenapa Anda tetap memilih LPDP? Apakah visi misi LPDP memang sejalan dengan tujuan jangka panjang Anda? iya,
Baik, terima kasih Ibu. Eh, untuk visi, ya tadi benar Ibu. Jadi visinya visi LPDP terus jalan dengan visi saya. Salah satunya terkait dengan inovasi dan juga inovasi dan riset ya untuk membuat Indonesia lebih sejahtera begitu melalui riset-riset yang dilakukan oleh anak bangsa. Dan eh, kebetulan karena itu dari sisi visi, terus kemudian dari sisi kemudahan, maksudnya bukan kemudahan, LPDP saya juga sudah pernah sebelumnya, jadi akan eh, lebih baik bagi saya untuk apa namanya, untuk ini apa namanya, membuat ya eh, 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 atau saya sudah banyak mengetahui terkait dengan persiapan apa saja yang harus saya lakukan, dan dari sisi pendanaan juga LPDP juga menawarkan ada seminar nasional, seminar internasional, terus kemudian biaya publikasi yang untuk program doktoral itu maksimal di 2 jurnal. Ini juga menjadi eh, apa namanya, menjadi kenapa saya memilih LPDP tidak beasiswa yang lain. Ya, Tahun berapa kemudian waktu itu Anda S2 dengan LPDP? tahun 2017 Ibu. Hmm. Cukup lama ya gap year-nya. Apa yang kemudian ya, apa yang kemudian membuat Hmm. Anda yakin saat inilah saat yang tepat bagi Anda untuk menempuh pendidikan doktoral? Dan apa misalnya yang akan terjadi kalau kesempatan ini lagi-lagi tertunda begitu? Apa strategi Anda? Baik, terima kasih. Ah, jika tertunda begitu ya Bu ya, kesempatan Pertama ini tadi ya, pertama. pertama Hmm, tadi gimana? sebetulnya kenapa saat ini Anda yakin? Apakah ada kondisi tertentu? Oh, ini saatnya harus harus tahun ini begitu. Karena misalnya Anda punya keyakinan dari sisi kualitas atau apapun lah yang Baik, meyakinkan Anda bahwa tahun ini Anda harus studi doktoral, harus ikut seleksi LPDP begitu. baik. Terima kasih Bu. Jadi sebetulnya di tahun 2024 itu sebetulnya saya juga kemarin melakukan apply di LPDP juga di batch 2, namun tanpa LOA, jadi belum berhasil. Saya gagal di tes skolastik karena scoringnya tipis. Terus kemudian saya mencoba kembali di tahun ini karena memang satu Bu, tadi saya bilang di perkenalan bahwa memang di program kami itu memang belum memiliki doktoral, dan di SDM di kami juga eh, pimpinan kami itu selalu mendorong ya SDM yang punya riset-riset yang insya Allah berkecukupan untuk segera melanjutkan studi lanjut ke doktoral. Dan itu yang menjadi mungkin salah satu motivasi di sisi lain juga menulis buku dan mempublikasi karya ilmiah dan riset-riset. Di samping itu juga yang tadi saya bilang bahwa ada dorongan dari pimpinan begitu Ibu. Pimpinan dan juga dari promotor yang merupakan dosen apa namanya, apa review BKD saya yang terus mendorong saya untuk segera melanjutkan studi doktoral. Ya, tapi yang poinnya yang paling penting adalah di SDM di tempat saya bekerja yang belum punya eh, S3, di mana ini juga punya impact pada kualitas atau akreditasi dari program studi kami di farmasi. Itu. Oke. Kalaupun ya baik. Hmm. Oke, Kalaupun lanjutkan dok. misalkan belum, oh ya baik, terima kasih Bu. Kalaupun misalkan pada kesempatan ini terus kemudian saya belum atau ditunda dalam eh, pendanaan LPDP, insya Allah saya akan mencoba kembali untuk memperbaiki di mana kesalahan saya atau kekurangan saya pada saat apply di saat ini begitu Ibu. Oke, lalu pada kegagalan di batch 2 ya tahun 2024 yang lalu, apa yang bisa Anda evaluasi dari situ dan apa kemudian yang Anda lakukan untuk akhirnya Anda bisa lolos di batch yang saat ini hingga tahap wawancara? Bisa ceritakan?
Baik, terima kasih Ibu. Di batch 2 kemarin itu karena dari sisi persiapan, Ibu. Jadi dari sisi persiapan memang di satu sisi saya juga sambil melakukan Tridharma, mengajar dan mengajar ini satu dosen megang mata kuliahnya banyak banget. Jadi saya megang ada 8 mata kuliah karena kami juga program studinya baru dirikan pada tahun 2019. Jadi mungkin ini yang menjadi kegagalan saya karena dari sisi persiapan belajar untuk melakukan tes skolastik. Waktu yang sangat singkat sekali untuk persiapan. Terus yang saya evaluasi, mungkin di kedepannya saya perlu menyiapkan diri yang lebih maksimal gitu dengan belajar lebih banyak lagi terkait dengan tes-tes untuk melakukan tes-tes skolastik atau tes potensi akademik. Oke, katakanlah ya Anda lolos beasiswa ini. Artinya Anda harus meninggalkan karir Anda sementara sebagai dosen begitu ya. Dan ini tentu bukan keputusan yang mudah. Anda harus kehilangan penghasilan, entah sebagian atau seluruhnya ya. Karena kalau untuk Hmm. PNS mungkin hanya sebagian begitu. Kemudian juga mungkin kehilangan lingkungan kerja yang saat ini membuat Anda nyaman. Jadi Hmm. bagaimana nantinya jika hal-hal ini ya Anda apa yang pengorbanan ini apakah kemudian tetap membuat Anda yakin begitu untuk studi lanjut S3 begitu? Baik, terima kasih Bu. Kemarin saya juga sudah berkonsultasi dengan Wakil Rektor 2 bidang keuangan. Apakah jika misalkan saya studi dengan beasiswa, khususnya LPDP, itu nanti tetap ada penghasilan dari kampus, terus kemudian dari pihak Wakil Rektorat menjawab ada. Jadi nanti saya juga tetap mendapatkan gaji, begitu Ibu, penghasilan, gaji pokok dan juga tunjangan jabatan fungsional. Dan ini insya Allah masih bisa mencukupi untuk kebutuhan saya sehari-hari. Oke. Untuk, oke, baik, Ibu. Ya, lanjutkan dulu, lanjutkan. Ya baik. Silakan. Untuk kehilangan pekerjaan sebagai dosen untuk sementara waktu, insya Allah saya juga terus berkomunikasi dengan pihak kampus selama saya studi dan tetap punya apa namanya tetap punya kontribusi juga selama masa studi di program studi kami. Oke. Oke, Artinya ada jaminan bahwa nanti setelah lulus S3 Anda akan kembali ke kampus Anda, tempat Anda mengajar begitu ya. Oke, ada jaminan Ibu. Iya, Apakah betul. tidak ada rencana pindah ke kampus lain misalnya? Tidak ada Ibu, tidak ada rencana buat pindah ke kampus lain karena di kampus kami itu sebetulnya sudah ada kontrak kerja yang eh, jika keluar itu penaltinya memang cukup tinggi sekali dan kami juga sudah punya komitmen yang tinggi untuk terus mengabdi di Universitas PGRI Yogyakarta. Oke. Begitu Ibu. Lalu tadi Anda katakan sudah mendapatkan calon supervisor, betul? Atau belum? Sudah ya? Sudah Ibu Sudah ya. ada komunikasi ke beliau dan bagaimana feedback awalnya dari beliau mengenai rencana penelitian Anda? Baik, terima kasih. Untuk feedbacknya beliau alhamdulillah welcome karena beliau juga merekomendasikan ke saya untuk segera melanjutkan S3. Terus kemudian beliau juga tadi asesor BKD saya, jadi terus mendorong saya untuk melanjutkan. Jadi komunikasinya cukup aktif, baik melalui WhatsApp maupun ketemu secara langsung. Jadi ada beberapa masukan-masukan yang beliau sampaikan untuk mengupgrade proposal disertasi saya, begitu Ibu. Oke, dan beliau tadi dari UGM ya? Beliau Artinya. dari UGM, ya, Mungkin dari untuk membedah UGM. lebih jauh mengenai riset, saya akan persilakan Ibu Galuh ya untuk melanjutkan. Ibu Galuh disilakan. Baik, Baik. selamat pagi Pak Rahmat. Selamat Kabar pagi, baik hari Bu ini? Gali. Alhamdulillah, baik, Bu Galuh.
Baik, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan riset Anda dan juga kontribusinya secara nasional nanti seperti apa. Yang pertama, saya sudah beberapa mengulas beberapa poin di proposal Anda. Selanjutnya, mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa justifikasi utama Anda? Justifikasi ya, justifikasi utama memilih clozapine dan mengapa penting meneliti hubungannya dengan sindrom metabolik pada pasien skizofrenia. Baik, terima kasih Bu Galuh. Mengapa penting clozapine dianalisis begitu ya, atau dilakukan kajian begitu. Clozapine itu memang sebetulnya adalah first line terapi atau terapi utama Ibu. Jadi semua pasien yang khususnya pasien skizofrenia yang didiagnosis skizofrenia, terapi utama itu adalah clozapine, Bu. Jadi clozapine itu adalah terapi utama untuk pasien skizofrenia. Tetapi di sisi lain saya melihat bahwa dari studi literatur sebelumnya menyebutkan bahwa clozapine ini ternyata punya efek samping ya, efek samping yang mengarah ke sindrom metabolik. Di riset-riset yang dilakukan di Indonesia, dosen UGM juga, Bu Woro, itu dari Fakultas Farmasi, beliau juga meneliti tentang clozapine, tapi tidak sampai pada tahap biomolekular. Tingkat insidensi atau tingkat kejadian ke arah sindrom metabolik dari penggunaan clozapine itu baru 38% sekian. Tapi ini hanya bukan di tingkat biomolekuler. Bisa saja ketika kita lihat di tingkat biomolekuler ternyata sudah terjadi eh, 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 em, atau sudah kejadian sindrom metabolik. Karena di penelitian-penelitian multicenter, kemudian meta-analisis, literatur review yang dilakukan di negara-negara Asia dan di Eropa itu memang 58% itu mengalami sindrom metabolik, khususnya di penyakit, tiga bagian dari sindrom metabolik, yaitu hiperglikemi atau kadar glukosa darah yang meningkat, terus kemudian ada obesitas Hmm, abdominal, dan juga resistensi insulin itu tingkat kejadiannya tinggi. Nah, ini memang di sana juga sudah pernah melakukan riset yang hampir mirip, tapi hanya pada hmm, interleukin, khususnya di interleukin 6. Tapi pada di tumor nekrosis faktor alfa itu belum melakukan. Jadi saya menambahkan satu parameter yang kemudian ini menjadi parameter baru untuk studi di disertasi saya, gitu. baik, kemudian apa peran sitokin proinflamasi sendiri yang tadi Anda sampaikan dalam menjembatani hubungan antara pengobatan skizofrenia dan resiko metabolik? Baik, eh, peran sitokin inflamasi. Jadi kalau eh, seseorang itu yang terkena penyakit gitu ya Bu ya, sitokin proinflamasinya tuh ada yang meningkat. Proinflamasinya meningkat, dia pro terhadap inflamasi atau peradangan. Meningkat di kadar sekitar 50 hingga 60 mikrogram per mili. Nah, ini eh, dan ini banyak 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 banget terjadi di pasien-pasien yang eh, mengalami skizofrenia. Begitu pasien mengalami skizofrenia dan diterapi dengan clozapine, maka terjadi peningkatan juga kadar sitokin proinflamasi ini, Bu. Di beberapa literatur, tapi di Indonesia belum pernah melakukan sebelumnya. Jadi beberapa literatur yang saya baca memang terjadi peningkatan kadar sitokin proinflamasi saat penggunaan clozapine. Nah, ini yang juga tentu akan berdampak pada kejadian sindrom metabolik. Jadi, sitokin proinflamasi itu biasanya terjadi ketika ada sel yang rusak, Ibu. Gambar singkatnya seperti itu. Jadi, ketika sel kita rusak atau terjadi sebuah penyakit, itu jika diambil atau dilakukan pemeriksaan kadar sitokin ini mengalami peningkatan. Ya, dan peningkatan kadar Baik, sitokin proinflamasi juga terjadi ketika pasien itu menggunakan clozapine ternyata. ada berapa persen jumlah pasien sepengetahuan Anda di Indonesia ini yang mengalami resiko metabolik dengan yang pertama tadi ya, ada gangguan sitokin proinflamasi yang dalam kaitannya penggunaan
clozapine ini? Apakah itu cukup banyak pasiennya yang mengalami itu yang kemudian menjadi alasan utama Anda harus dilakukan penanganan melalui hasil riset Anda? Hmm, baik, pada penggunaan clozapine gitu ya, Bu ya. Mohon maaf. Hmm, Hmm, betul. Kalau pada penggunaan clozapine itu memang di eh, Indonesia sendiri memang belum dilakukan untuk melihat sitokin, kadar sitokinnya Ibu. Jadi hanya melihat kadar hiperglikemi atau kadar glukosa darah. Jadi di penelitian yang tadi saya sampaikan, di penelitian Buworo, kemudian ada mahasiswa S3 juga, itu hanya melihat atau hanya terjadi peningkatan kadar glikemi dan kadar eh, kolesterol di dalam darah. Tetapi kalau untuk sitokinnya belum sampai pada eh, penelusuran lebih jauh kalau di Indonesia sendiri, Bu, sepengetahuan saya. Tapi kalau di beberapa negara, di tadi studi-studi eh, meta-analisis, terus kemudian studi observasional, Hmm, itu memang ada beberapa pasien, ada sekitar 80 pasien, 80%, mohon maaf, 80% pasien yang menggunakan clozapine itu mengalami kenaikan hmm, berat badan dan 58% hmm. mengalami sindrom metabolik, yaitu hipertensi, hiperglikemi, dan hiperlipidemia. Terus di beberapa kajian yang lain juga mengungkapkan hal yang sama begitu. Jadi persentasenya lebih tinggi ya, lebih dari 50% begitu Ibu. Jadi seperti itu. Baik, Hmm. lalu bagaimana metodologi yang Anda gunakan untuk mengukur perubahan kadar sitokin dan menilai kejadian sindrom metabolik gitu? Hmm. Baik. Metodologi yang saya gunakan itu eh, saya menggunakan metode eh, eksperimental begitu Bu. Jadi pre dan post. Jadi pre itu ketika sebelum pasien itu menggunakan clozapine selama Hmm, beberapa bulan gitu, ada 63 pasien yang saya rekrut dengan eh, penambahan margin error 10%, yaitu 69. Jadi total 69 pasien yang nanti saya includekan di dalam penelitian saya. Kemudian nanti dari 69 pasien itu sebelum menggunakan clozapine ya, atau yang memenuhi kriteria inklusi, itu nanti saya ambil darahnya, terus kemudian saya ukur kadar sitokin proinflamasi, terus kemudian kadar gula darah, HbA1c, terus kemudian tekanan darah, eh, kemudian ada juga apa namanya kolesterol. Nah, untuk melihat hmm. apakah pasien ini sudah mengalami sindrom metabolik apa tidak. Nah, supaya tidak bias nanti di dalam mendapatkan data. Terus nanti kemudian setelah 4 bulan, setelah mendapatkan terapi, nanti kemudian saya ambil lagi darah posnya, lalu kemudian saya Hmm. analisis apakah terjadi peningkatan eh, 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 dari sisi sitokin apa tidak, dan dari sisi data klinis yang sudah saya sebutkan tadi, HbA1c, tekanan darah, dan lain-lain. Hmm. Baik, kalau saya melihat secara besar, secara umum gitu ya, secara general bahwa prosedur yang Anda lakukan ini kan pasti akan berpengaruh pada protokol klinis pengobatan skizofrenia, betul ya? Oke, betul Jadi betul. pertanyaannya adalah sejauh mana temuan Anda dapat menjadi dasar pengembangan protokol klinis itu sendiri atau pengawasan efek samping dari terapi skizofrenia di Indonesia? Hmm. Baik, maksudnya bagaimana Ibu? Mohon maaf. Bagaimana Teman sejauh apa ya? Sejauh sejauh. apa temuan Anda dapat Mm-mm. menjadi dasar pengembangan protokol klinis atau pengawasan efek samping terapi skizofrenia? Sejauh mana ya Bu ya? Baik, Iya. tentu di dalam melakukan riset saya itu kan nanti saya akan mengajukan eh, apa namanya ethical clearance begitu Bu. Jadi Hmm. ethical clearance atau pengajuan etik, apakah penelitian saya ini
tidak mengganggu pasien atau tidak. Jadi Ya, melewati suatu ya. proses nggih, ya untuk mendapatkan approval dari komite etik Mm, karena penggunaannya dengan menggunakan subjek manusia. Jadi nanti mm-mm. saya membuat ya pengajuan untuk ethical clearance dulu. Nanti setelah itu sudah approval, baru kemudian nanti saya tetap berkomunikasi dengan dokter penanggung jawab di Rumah Sakit Gracia di mana saya mengambil objek atau subjek penelitian saya. Terus ya mungkin begitu Ibu. Iya, artinya kan karena Anda menggunakan objeknya adalah manusia, kemudian ini Betul. berkaitan dengan gangguan jiwa juga ya, yang bisa Iya, benar. mengganggu prosedur awal atau protokol Hmm. klinis awal. Nah, apakah ini akan berdampak dan kemudian apakah hasilnya nanti bisa menjadi rekomendasi begitu bagi kebijakan protokol klinis selanjutnya? Anda harapannya bisa membuat satu rekomendasi protokol klinis atau seperti apa? Iya, betul Bu. Baik, terima kasih Bu. Iya, benar. Jadi nanti bisa dari hasil temuan saya ini nanti bisa menjadi suatu guideline tambahan untuk Hmm. atau protokol tadi untuk terapi skizofrenia. Jadi karena clozapine itu adalah eh, sudah karena clozapine itu adalah first line terapi atau terapi utama yang dia nggak pakai. Mohon maaf Ibu, saya just ini dulu Iya, sebentar. silakan. Oke, jadi mohon maaf Ibu. Tadi jadi harapannya dengan disertasi dengan riset yang nanti saya lakukan ini menjadi tambahan referensi atau eh, tambahan data di dalam guideline terapi untuk skizofrenia gitu sehingga nanti memudahkan eh, dokter maupun tenaga kefarmasi di dalam mentreatment pasien skizofrenia yang menggunakan clozapine. Jadi lebih dini dalam menanggulangi kejadian sindrom metabolik begitu. Hmm. Baik, mungkin ini terkait dengan sampel tadi ya, bagaimana Anda bisa menjamin validitas data klinis, khususnya dalam populasi pasien dengan gangguan kejiwaan. Hmm. Validitas gitu ya. Oke, baik. eh jadi untuk validitas pasiennya Ibu ya. Betul, iya. Maksudnya, oke. Karena Anda menggunakan adalah pasien yang punya gangguan kejiwaan, bisa saja mungkin ada unsur uh, Eh, ketidakvaliditasnya dari situ, atau mungkin Anda murni menggunakan data klinis saja. iya, saya murni menggunakan data klinis. Tentu nanti ada dalam ada jadi kan saya ngambil data itu sesuai dengan diagnosis yang ditegakkan oleh dokter penanggung jawab atau dokter SPKJ. Lalu kemudian tentu sesuai dengan kriteria inklusi yang sudah saya tetapkan. Terus nanti kemudian apakah pada saat pengambilan darah karena ini dengan menggunakan pasien yang skizofrenia. Jadi pasien skizofrenia itu memang berbeda dengan penyakit-penyakit gangguan kejiwaan yang lain yang tentu membutuhkan apa namanya penanganan yang sangat-sangat serius banget. Kalau ini nanti bisa ada pendampingannya, Bu. Jadi bisa ada yang tergantung apakah dia skizofrenia yang berat atau sedang atau ringan. Nah, itu nanti kalau yang berat itu yang nanti perlu saya diskusikan lagi dengan dokter SPKJ untuk gimana pada saat pengambilan darah nanti demi kevalidan data pasiennya. Baik, mungkin pertanyaan saya selanjutnya ini akan mengarah kepada konteks kontribusi riset strategis nasional ya. Pertama yaitu bagaimana penelitian Anda mendukung peningkatan pertama adalah layanan kesehatan jiwa secara nasional, khususnya dalam konteks mendukung program Indonesia Sehat. Indonesia sehat ya, Bu. Baik, terima kasih terkait dengan mendukung Indonesia Sehat bahwa di tahun eh, 2014 itu sudah ada undang-undang begitu Bu. Dan ini undang-undang masih tetap berlaku untuk saat ini, yaitu Undang-Undang
RI nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, di mana ini juga merupakan salah satu program atau bagian dari mendukung Indonesia Sehat. Pasal 4 disebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan penelitian saya ini adalah suatu bentuk upaya promotif dan juga preventif pada pasien skizofrenia, sehingga dengan penelitian saya ini bisa mendukung kegiatan dari Kementerian Kementerian Kesehatan terkait dengan Indonesia Sehat tadi, Ibu. Baik, Pak Rahmat mungkin sudah paham bahwa skizofrenia ini seringkali masih dianggap tabu begitu di kalangan masyarakat. Bagaimana Anda melihat peran riset akademik ya, khususnya riset akademik, hasil-hasil riset akademik dalam memerangi stigma dan juga meningkatkan literasi kesehatan mental di Indonesia? Uh, Baik, Ibu, terima kasih. Terkait literasi ya, bahwa memang di masyarakat kita itu menganggap bahwa skizofrenia itu adalah orang gila gitu ya. Mohon maaf ya Bu ya, ini bahasa yang ekstrimnya itu orang gila, jadi tidak perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Padahal memang eh, bahkan dijamin di dalam negara, bahkan di dunia, bahwa satu nyawa itu kan adalah sangat besar gitu ya. Mohon maaf, bahwa hewan aja kita ada hewan peliharaan ya yang kita jaga dengan baik, apalagi dengan manusia yang nyawa itu sangat dihargai. Nah, di negara atau di masyarakat kita itu masih menganggap bahwa kesehatan jiwa itu adalah orang yang apa namanya, orang yang ya sudah tidak perlu tidak perlu dipikirkan begitu ya Bu, tidak perlu dipikirkan gitu. Padahal bahkan ada juga yang ekstrim, bahkan dipasung begitu sampai meninggal di dalam tempat pasungnya. Ada beberapa kali yang saya lihat, baik itu di televisi maupun saya lihat langsung, ada beberapa pasien gangguan kejiwaan, ada juga pasien skizofrenia yang dipasung begitu sampai meninggal. Nah, ini karena stigma dari masyarakat yang masih menganggap bahwa kesehatan jiwa itu eh, udah nggak bisa sembuh lagi, jadi dan mengganggu masyarakat sehingga harus dipasung. Nah, ini yang kemudian harus perlu dilakukan perbaikan. Hmm. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Jadi selanjutnya adalah dalam konteks ketahanan nasional bidang kesehatan ya utamanya. Bagaimana Anda menilai urgensi pengembangan riset farmakogenetika di Indonesia? Apakah itu nanti akan sangat urgent sekali dalam mendukung ketahanan nasional bidang kesehatan? Baik, terima kasih Ibu. Untuk riset-riset farmakogenomik ini memang saat ini menjadi tren banget ya Bu ya. Jadi bahkan untuk nanti kemudian di beberapa tahun ke depan, terapinya itu sudah tidak berbasis lagi pada permukaan begitu Bu. Obat itu sudah tidak lagi dalam bentuk saat ini yang kita lihat, tapi dalam bentuk yang lebih simple gitu. Jadi bisa dengan bantuan-bantuan pakai chip gitu, jadi bisa diatur kemudian ini dengan tentu dengan kajian-kajian farmakogenomik atau berdasarkan terapi gen. Nah, eh, eh, untuk mendukung ketahanan di Indonesia, apa ya, Bu ya? Eh, dengan studi-studi genomik ini jadi memudahkan kita dalam mengetahui satu prevalensi atau tingkat kejadian satu penyakit berdasarkan genomik, berdasarkan gennya. Jadi apa ya, Bu? Mungkin seperti itu, Bu. Baik, Pak Rahmat, harapannya adalah riset ini bisa menjadi fondasi kebijakan farmasi dan psikiatri begitu ya. Bagaimana Anda melihat peran ilmuwan Indonesia dalam menjaga kemandirian dan kedaulatan farmasi nasional? Peran ilmuwan farmasi ya, Bu ya. Betul, dalam menjaga kemandirian juga kedaulatan farmasi Indonesia saat ini.
Baik, terima kasih Bu. Kalau untuk peran ilmuwan farmasi dalam kemandirian, memang di UGM sendiri itu memang eh, sudah cukup mandiri Bu, dalam eh, apa namanya, pembuatan atau penemuan obat baru. Bahkan beberapa tahun terakhir saya melihat bahwa UGM juga banyak yang, atau ilmuwan-ilmuwan atau dosen-dosen UGM banyak yang bekerja sama dengan industri untuk apa namanya, membuat eh, obat-obat baru berdasarkan bahan baku yang ada di Indonesia sendiri. Jadi tidak impor dari luar, tapi menggunakan bahan baku yang ada di Indonesia. Dan hal ini tentu bisa menjadi mandiri untuk bidang kefarmasian kita. Mohon maaf, ada dulu sampai di tahun 2020 kalau tidak keliru, itu untuk impor bahan baku obat utama itu dari amilum. Amilum itu dari tepung terigu. Itu bahkan dari tepung aja kita masih impor ke India, bahkan yang paling banyak sama Cina. Tapi saat ini alhamdulillah sudah bisa mandiri ya untuk pembuatan amilum sendiri. Alhamdulillah Indonesia saat ini melalui peran-peran daripada ilmuwan farmasi sudah bisa mandiri dari sisi bahan baku utama pembuatan obat. Baik, sejauh mana Anda yakin bahwa negara kita Indonesia saat ini mendukung riset-riset seperti yang Anda lakukan di bidang farmasi? Apakah Anda meyakini bahwa pemerintah juga akan concern di bidang itu saat ini? Baik, terima kasih. Saat ini pemerintah sangat mendukung melalui beberapa wawancara dengan Menteri eh, Pendidikan dan Perguruan Tinggi terbaru, eh, menyatakan bahwa kami akan terus mendorong riset-riset atau ilmuwan-ilmuwan Indonesia, bahkan boleh bekerja sama dengan riset-riset, apa namanya, ilmuwan-ilmuwan yang ada di luar negeri, begitu, untuk melakukan kerjasama riset. Dan insya Allah beliau mengatakan bahwa mendukung penuh, apalagi untuk melakukan menaikkan ke dalam jenjang doktoral, studi doktoral. Jadi kalau menurut saya pemerintah sangat mendukung ya riset-riset yang apalagi itu dikembangkan oleh anak bangsa dan untuk bangsa Indonesia sendiri. Baik, Begitu seperti juga. yang sudah Pak Rahmat ketahui bahwa beasiswa LPDP ini adalah upaya pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa, begitu ya. Tujuannya adalah tentu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, kemudian meningkatkan keilmuan juga untuk kemajuan Indonesia sendiri. Tetapi belakangan ini banyak sekali kegaduhan-kegaduhan sosial media yang kemudian itu bisa mempengaruhi para pelajar kita, kemudian bangsa kita, termasuk juga banyak peneliti-peneliti yang kemudian mengiyakan eh, salah satu hashtag yang berkembang pesat di Indonesia yaitu kabur aja dulu gitu. Yang seolah-olah Hmm, kemudian banyak sekali ilmuwan yang condong untuk lebih merasa berarti ketika diapresiasi oleh negara lain dan merasa bahwa ilmu itu kemudian diakui di negara lain. Bagaimana pendapat Anda? Termasuk yang setuju dengan hashtag itu atau yang seperti apa? Dan kira-kira apa nih upaya Anda sebagai peneliti untuk menangani itu? baik, terima kasih banyak Bu Galuh. Eh, ya, saya pernah mengikuti juga terkait dengan hashtag kabur aja dulu gitu, bahkan menjadi viral. Eh, Tentu kalau dari saya sendiri terkait dengan hal ini, karena kita sebagai putra bangsa yang cinta terhadap tanah air, seharusnya eh, masalah yang dihadapi oleh bangsa itu harus bagaimana caranya supaya kita itu melakukan kontribusi yang baik untuk bangsa kita sendiri. Jadi saya tidak termasuk dalam golongan untuk mengikuti kabur aja dulu. Memang di Indonesia sendiri ya banyak pelajar-pelajar atau rekan-rekan kita yang kuliah di luar negeri, tapi begitu balik ke Indonesia, beliau itu tidak menemukan
wadah begitu ya, wadah yang sesuai yang ada di luar negeri atau di mana dia menempuh pendidikannya. Misalkan ada rekan saya, dia ambilnya di sama juga di genomik, tapi begitu balik di Indonesia wadahnya itu nggak ada. Di Indonesia itu nggak ada. Tapi eh, beberapa kali saya ikut kajian-kajian yang ada satu pembicara, Bu Sri Mulyani, bilang bahwa kalaupun kita balik ke luar negeri dan di Indonesia itu nggak ada, mau nggak mau kita harus buat ekosistem itu. Jadi kita buat gimana caranya supaya diwadahi. Dengan cara apa? Dengan cara ngajak eh, rekan-rekan kita yang selama studi dari negara lain untuk kemudian ikut kontribusi bareng-bareng bangun negara kita. Jadi bisa saja dalam bentuk investasi, instrumentasi alat misalkan, atau kolaborasi riset yang kemudian ambil sampelnya di Indonesia lalu kemudian analisisnya di luar negeri, tapi tentu perlu biaya yang cukup tinggi juga. Jadi kalau menurut saya, memang saya termasuk orang yang tidak setuju kalau kita kabur ke luar negeri, ya. Apalagi mohon maaf jika menggunakan dana LPDP, lalu kemudian kita melakukan penelitian di luar negeri, sudah dibiayai oleh uang rakyat, uang negara, lalu kemudian tidak balik ke negara sendiri untuk kontribusi ke negaranya, kan rasanya kurang etis gitu, Bu. Nah, kalaupun memang tidak ada di negaranya, mau nggak mau kita gimana caranya buat ekosistem atau buat sesuatu untuk diadakan begitu. Baik, Mungkin mungkin ini yang terakhir, Pak Rahmat, apakah Anda merasa bahwa riset Anda ini salah satu upaya untuk mendukung nilai-nilai Pancasila? eh ya Ibu, saya yakin dengan riset saya punya upaya untuk mendukung nilai-nilai Pancasila, Baik, yaitu, oke, ya baik, ya cukup? cukup. Ya, Ya, terima saya kasih banyak. kembalikan ke Bu Irna. Bu Irna, barangkali masih ada pertanyaan yang perlu ditanyakan. Oke, oke, baik. Ada beberapa pertanyaan lagi yang saya rasa masih perlu digali ya. Ini mungkin juga menyambung tadi pertanyaan Ibu Galuh. Sebagai penerima beasiswa LPDP, Anda nantinya kan tentu tidak hanya membawa nama pribadi begitu ya, tetapi juga amanah dari negara. Lalu apakah Anda pernah berada dalam situasi yang menguji integritas dan komitmen Anda terhadap tujuan profesional ataupun tujuan akademik, entah ketika Anda menjadi apoteker atau ketika Anda menjadi seorang dosen? Lalu bagaimana Anda menghadapi hal ini begitu? Bisa Anda ceritakan? Baik, terima kasih Bu Irna. Untuk menjaga integritas ya Bu ya. Eh, Memang ada beberapa kali saya itu pernah di, ini mohon maaf karena pengalaman pribadi Bu. Jadi memang pernah, eh, saya itu masih dalam status dosen tetap dan ada keterikatan dengan kampus begitu. Pernah ditawarkan untuk ikut dalam kontestasi politik begitu Ibu. Nah, saya alhamdulillah, karena saya merasa bahwa diri saya belum punya kapasitas di situ dan punya kemampuan yang belum sampai di situ, jadi dan masih ada keterikatan dengan kampus yang saya nggak bisa keluar dari situ, maka saya menolak langsung langsung menolak untuk tidak mengambil tawaran tersebut begitu Ibu. Terus itu contoh dari pengalaman saya bahwa saya alhamdulillah masih tetap menjaga integritas dan nama baik di mana saya, atau masih tetap berkomitmen untuk mengabdi pada kampus yang saat ini saya bekerja. Insya Allah nanti saya terapkan juga ketika nanti di kemudian hari saya mendapatkan beasiswa dari LPDP, saya akan tetap menjaga komitmen itu dan ikut juga berkontribusi membangun bangsa sesuai dengan visi daripada LPDP. Oke. Begitu, Ibu. Em, Lalu ya, apa Anda sudah riset kurikulum S3 Farmasi ini di UGM dan bisa Anda ceritakan mungkin rencana studi Anda apakah sudah sesuai kurikulum di UGM? Kira-kira butuh berapa lama Anda untuk lulus doktoral di bidang farmasi ini sesuai planning yang Anda buat tadi? Gitu. Baik, terima kasih Bu. Untuk kurikulum di UGM sendiri sudah saya lakukan riset, jadi nanti di
tahun. Jadi saya sudah buat ada beberapa roadmap gitu. Jadi di tahun pertama itu nanti ada mata kuliah, ada dua mata kuliah khusus, dua mata kuliah wajib, ada totalnya 4 SKS yang nanti saya tempuh, yaitu terkait dengan metodologi penelitian dan juga eh, scientific writing. Nah, nanti di tahun pertama di sana juga nanti saya juga punya planning nanti membuat satu literatur review begitu, Bu. Terus kemudian di tahun kedua itu sudah ada kurikulum yang apa namanya sudah mulai membuat proposal, ada ya sidang proposal yang pertama. Jadi ada kurang lebih 6 sampai 8 kalau tidak keliru eh, eh, proposal disertasi gitu. Untuk ya untuk total SKS di S3 Farmasi UGM itu ada sekitar eh, s- eh, mohon maaf saya lupa persisnya Ibu. Saya lihat kembali. Tapi dari sisi kurikulumnya sudah saya eh, lakukan penelusuran kemarin, bahkan dibandingkan dengan kampus yang lain juga khususnya di Unpad Pajajaran. Lalu Gitu. menurut Anda bisa Anda selesai dalam masa pendanaan LPDP maksimal 4 tahun? Karena kita tahu ya di UGM ini, karena kami berdua juga dari UGM gitu. Kami tahu betapa banyak mahasiswa doktoral yang mungkin lulus minimal 6 tahun begitu ya. Nggih, ya. Nah, apa ada contoh lulusan S3 di farmasi UGM yang Anda tahu juga bisa lulus dalam waktu 4 tahun? Baik, terima kasih Bu Ir. Eh, di Farmasi UGM kebetulan ada rekan saya juga di kakak tingkat di UGM itu juga kemarin 4 tahun juga, tapi bidangnya memang berbeda. Beliau ngambilnya atau konsentrasinya ke magister, bukan magister, doktor manajemen, Bu. Jadi di farmasi itu kan bidangnya ada yang doktor farmasi manajemen rumah sakit. Di sana beliau bisa menempuh sampai 4 tahun. Nah, untuk di LOA program doktor farmasi UGM itu memang dituliskan 3 tahun dan bisa diperpanjang maksimal 4 tambahan 1 tahun. Jadi maksimal itu adalah 4 tahun, Ibu. Iya, betul. Nggih, iya. Jadi Eh, ya, silakan nggih, lanjutkan dulu. ya maksimal 4 tahun dan kemarin saya juga sudah membuat plannya, insya Allah dalam kurun waktu 4 tahun, insya Allah saya bisa selesai S3, insya Allah. Hmm. Oke, jadi memang di LPDP itu sekarang studi doktoral 3 tahun, bisa diperpanjang 4 tahun namun dengan berbagai syarat. Salah satunya harus Hmm. sudah sempro begitu, atau ada publikasi penelitian awal dan dengan em, prasyarat yang bisa dibuktikan begitu ya. Jadi bukan cuma karena saya tidak bisa mengikuti pelajaran misalnya karena saya ada masalah keluarga, atau ternyata saya mengalami hal-hal lain misalnya dalam hal finansial begitu ya. Nah, kira-kira begitu ya, ketika nanti Anda studi S3 lalu hal-hal tadi itu tidak bisa terelakkan begitu dan Anda mau tidak mau harus studi di luar masa pendanaan LPDP. Apa yang kira-kira akan Anda lakukan khususnya terkait apakah Anda punya alternatif pendanaan lain begitu untuk tetap menunjang studi Anda, karena Anda tetap harus lulus begitu sebagai Hmm. seorang awardee. Bagaimana? Baik, terima kasih Ibu. Terkait dengan hal ini, eh, tadi memang dengan tujuan saya adalah selesai memang di tepat waktu, tapi kemungkinan misalkan di luar dari itu, eh, saya akan memaksimalkan Ibu. Karena kemarin terkait dengan diskusi dengan calon promotor saya, itu beliau memang mewajibkan, ya ini tantangan buat saya juga, mewajibkan harus publikasi eh, kuartil Scopus Q1. Jadi saya belum pernah melakukan publikasi di Q1, pernah Q2 kemarin Springer satu publikasi, tapi Q1 memang ini yang tentu eh, punya dana yang cukup tinggi. Saya juga survei di LPDP untuk pendanaan di tahun 2024 untuk publikasi Scopus Q1 itu 25 juta.
insya Allah dengan menyelesaikan publikasi sebagai output untuk syarat lulus S3, insya Allah beliau hanya mewajibkan satu Scopus Q1, insya Allah saya bisa. Dan kalau misalkan memang kendala yang membuat saya itu tidak bisa selesai di 4 tahun, insya Allah saya coba mencari pendanaan eksternal yang mendapat juga persetujuan dari LPDP. Tapi saya akan berusaha penuh untuk menyelesaikan studi doktoral dalam waktu 4 tahun maksimal. Oke. Karena prasyarat dari beliau dan prasyarat dari institusi dari program studi farmasi juga untuk syarat kelulusannya memang maksimal itu syarat kelulusan minimal punya satu publikasi Scopus, ya minimal Q3 kalau nggak keliru kemarin. Tapi ada tantangan dari promotor saya yaitu adalah Scopus Q1 harus Q1, harus Springer atau Elsevier. Oke ya. Tapi tentu ya nanti akan ada tantangan lain atau kendala lain. Nah, kira-kira apa tantangan yang bisa Anda antisipasi dari sekarang ketika nanti Anda menjalani S3 di bidang farmasi? Ya, karena di sini juga menurut catatan kami Anda belum berkeluarga ya, betul? Iya, betul. Sudah ada calonnya atau ada rencana menikah dalam waktu dekat? Baik, untuk rencana nikah, insya Allah saya di tahun 2025, di akhir tahun, insya Allah di bulan Desember tahun ini. Dan sudah saya diskusikan dengan calon saya terkait dengan hal ini, dan alhamdulillah beliau calon dan keluarganya juga ikut mensupport gitu Bu, mensupport atau mendukung S3 saya, dan sudah mungkin nanti ya sudah mensupport, intinya sudah mensupport saya untuk melanjutkan S3 ini. Kira-kira bisa Anda jelaskan konkretnya mensupport itu seperti apa ya? Maksudnya bukan yang hanya dukungan moral tentu saja ya. Ya, seperti apa? Misalkan nanti Anda tiba-tiba punya anak, artinya fokus Anda akan terpecah nih. Selain sebagai mahasiswa, tentu Anda akan menjadi seorang bapak dan kepala keluarga begitu. Dan dengan tadi pendapatan atau penghasilan yang berkurang ya, karena Anda menjadi seorang mahasiswa. Bagaimana Anda menyeimbangkan peran Anda tadi? Baik, terima kasih Bu. Saya juga sudah berkomunikasi tentang ini dengan pasangan, dengan calon, bahwa pendapatan mesti berkurang, tidak seperti biasanya, karena juga ada studi, dan alhamdulillah beliau juga memahami akan hal tersebut. Terus kemudian jikalau memang kami punya anak, kemarin sudah sempat diskusi kalau ada penundaan, jadi tidak langsung ya penundaan untuk mendapatkan anak gitu Bu. Jadi ditunda 1,5 tahun bahkan 2 tahun, jadi setelah nikah nanti. Jadi insya Allah di tahun 2027 baru memprogram anak. Ya. Oke. Pengorbanan yang cukup berisiko sebetulnya ya. Cukup berisiko banget tuh ya. Ya, tapi artinya Anda berkomitmen untuk tetap menyelesaikan studi ya, apapun nanti kendala yang terjadi begitu ya. Sepertinya dari saya sudah cukup ya. Sudah cukup tadi informasi yang dibutuhkan untuk menggali tentang personal motivation Anda, lalu kesiapan studi Anda. Dari Ibu Galuh, apa ada tambahan lain tadi dari hal-hal yang disampaikan? Cukup Bu Irna. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Rahmat atas kehadirannya pada sesi wawancara hari ini. Semoga Anda bisa mendapatkan hasil sesuai apa yang Anda harapkan. Begitu. Amin. Ya, itu saja saya tutup interview ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Recording stopped. Baik, saya